Shalom, horasma hubata haganupan. Shalom adik-adik sekolah minggu. Aha kabar nasyam, sadarion, hita, kebaktian, marbahasa, simalungun. Halani hita, halak simalungun. Oke, pasisir nasyam, parhundul nasyam. Siapkon nasyam, bibel. Sonaige galangan, ulang ribut, ulang mangan-mangan, ulang mardalani. Jadi anggodo masiap nasyam aseboima ipukah kita ibadahta bani sadarion. Ia tahun hanami dohuma hubani nasyam dakdanak sekolah minggu. Selamat ulang tahun. Sehat-sehat nasyam, Tuhan Yesus mamasu-masu, jana ibere huma, kepintaran, pakon hikmat, pengetahuan, hubani nasyam na berulang tahun. Selamat ulang tahun ya tahun hanami bani nasyam. Terima kasih kumaya tahun hanami, hubani orang tua nami. Nah terus mendampingi dakdanang sekolah minggu, ibadah, pakon hanami, RUP, AGP secara online. Terima kasih ma hubani nasyam orang tua nami. Kita siapkan hati kita dan pikiran kita adik-adik sekolah minggu. Kita bersatu di dalam doa. Terima kasih Bapa yang baik untuk setiap kasih Tuhan yang masih boleh kami rasakan di dalam kehidupan kami. Saat ini Bapa, kami ingin memulai ibadah kami. Kami ingin memuji dan memuliakan nama-Mu. Kami juga nantinya akan mendengarkan sebagian daripada firman Tuhan. Biarlah Tuhan yang memberkati setiap adik-adik sekolah minggu yang berada di rumah. Tuhan Yesus juga yang memberkati setiap pelayan Tuhan dalam melakukan pelayanan. Bapa yang baik, kami berdoa buat setiap adik-adik sekolah minggu yang di rumah. Biarlah Tuhan yang senantiasa menjaga mereka, menyertai mereka. Terlebih buat adik-adik sekolah minggu yang berulang tahun sepanjang minggu ini. Biarlah Bapa yang senantiasa memberkati mereka, memberikan mereka kesehatan serta umur yang panjang. Engkau juga yang memberkati setiap studi mereka Bapa. Engkau juga yang memberkati setiap orang tua kami yang berada di rumah. Biarlah mereka senantiasa tak jemu-jemunya untuk membimbing adik-adik sekolah minggu di rumah. Bapa yang baik, kami serahkan ibadah kami dari awal pertengahan hingga akhirnya. Biarlah Tuhan Yesus hadir di dalam ibadah kami. Terpujilah nama-Mu Bapa dari sekarang sampai selama-lamanya. Kami akan mulai ibadah kami. Amin. Amin. Puji hita Tuhan ta, marhite doding ta, sai hupa sangap, tong-tong arion. Haganupan anak sekolah minggu, mamuji gorani Tuhan. Riap mahita jongjong. Ibagas goran ni bata Bapa, pakon Tuhan Yesus Kristus, apa tundui na pasing, sito palangit pakon tanoon. Amen. Pagijang maulunima, ali sagala horbangan, tarakat mahanima, ali labah na basaya, ase masuk raja ni hamuliaon in. Ise manani raja ni hamuliaon in majahuba naguguh ang jaha puang lima. Jahuba puang lima iparporangan. Haleluya, haleluya, haleluya. Martonggo mahita.
Ham Tuhan dai bata bapa nami, pargogoh na so tarimbang, sito pa langit pakon tanoon. Idop ni uhur mudo mambahin mandi parhanami, hubani tahun baru parkuriaon sadarion. Roh maham hutungah-tungah nami, anjaha pasu-pasu hamma hasadaon namion, asilambin ihapkon hanami, bagal ni panugunuguanmu. Pargogoy hamma, asilambin tambah hapor sayon nami, anjaha lambin martenger ni uhur hanami, rosi ujung ni guluh nami. Tangiwan hamma hanami, halani anakmu, Yesus Kristus Tuhan nami. Amin. Senang ya Inang, adik-adik sekolah minggu setiap minggunya banyak mengirimkan ayat hafalan. Iya, benar Nang, senang. Iya, kita maunya minggu depan tambah banyak ya Nang ya. Pasti. Iya, adik-adik sekolah minggu kami tunggu untuk mengirimkan ayat hafalannya ya. Jangan malas-malas, harus semakin banyak. Nah, sebelum kita mendengarkan ayat hafalan adik-adik sekolah minggu, kita bernyanyi Allahku besar, kuat dan Perkasa. yeay. Allahku besar, kuat dan perkasa, tiada yang mustahil bagi Dia. Oh oh, Allahku besar, kuat dan perkasa, tiada yang mustahil bagi Dia. Oh oh, gunung miliknya, sungai miliknya, bintang-bintang ciptaannya. Oh oh, Allahku besar, kuat dan perkasa, tiada yang mustahil bagi Dia. Oh oh. Untuk adik-adik kami kelas kecil, ayat hafalannya Barita pasal pertubuhan Yesus. Untuk kelas besar dan remaja, Lukas sada ayat 30 sada. Di sini tonggorma boratan rumah maham anja tubuhan anak bain ma gorani Yesus. Abang ini sekali lagi ya dek ya. Untuk kelas kecil, Barita pasal pertubuhan Yesus. Untuk kelas besar dan remaja, Lukas sada ayat 30 sada. Di sini tonggor ma boratan rumah maham anja tubuhan anak bain ma gorani Yesus. Asal kepada adik-adik semuanya, jangan lupa ngirim ayat hafalannya ke WA grup Sekolah Minggu GKP Marnata. Terima kasih. Minggu teman-teman, sekarang ayat pelan kita bisa dipercaya. Salam emah. Minggu teman-teman, sekarang ayat pelan kita bisa dipercaya. Salam emah. Minggu teman-teman, sekarang salam ayat hafalan kita hari ini bisa dipercaya. Amin. Bisa dipercaya. Salam hari ini bisa dipercaya. Amin. Salam ayat hafalan kita hari ini. Salam. Adik-adik sekolah minggu, dengan cara apakah kalian mau bicara dengan Tuhan? Dengan berdoa pastinya Nang. Iya benar Nang. Kita harus rajin berdoa, karena berdoa itu adalah nafas orang percaya, orang Kristen. Jadi kita akan berdoa. Nah, adik-adik sekolah minggu, siapkan hati kita. Kita mau sama-sama berdoa syafaat dan kita mengangkat pujian kita. Ku mau cinta Yesus selamanya. Ku mau cinta Yesus selamanya.
tetap cinta Yesus selamanya. Ya Aba, ya Bapa. Ya Aba, Bapa, ini aku anakmu, pakailah seluruh hidupku. Ya Aba, Bapa, ini aku anakmu, pakailah sesuai dengan rencanamu. Mari kita bersatu di dalam doa. Terima kasih Bapa atas karunia dan segala berkat yang Kau berikan sampai saat ini. Bapa, kami masih mau melaksanakan ibadah kebaktian sekolah minggu walau masih secara online. Bapa, kami mau panjatkan doa-doa syafaat kami. Kiranya Tuhan mau mendengar dan mengabulkan doa-doa kami. Bapa, kami mau berdoa buat rencana Natal di tingkat resort maupun Natal sekolah minggu di GKPS Maranatha. Kiranya Tuhan berkati agar berjalan lancar pada hari H sehingga kami bisa bersama-sama bersukacita dalam merayakan Natal resort dan Natal sekolah minggu GKPS Maranatha. Tuhan, untuk semua anak-anak sekolah minggu akan menghadapi ujian semester, Tuhan, bimbing kami dan berikan kami semangat dalam belajar agar saat ujian semester tiba nanti kami bisa menjawab soal-soal dengan benar. Bapak, kami juga berdoa buat guru-guru sekolah minggu yang sampai saat ini masih semangat membimbing kami akan firman Tuhan. Berikan mereka kesehatan, kesabaran untuk membimbing kami akan firman Tuhan. Berikan orang tua kami juga kesehatan, rezeki, panjang umur. Berikan mereka rezeki yang berlimpah agar bisa memberi kebutuhan kami anak-anaknya. Tuhan, kami juga berdoa buat teman-teman kami yang mungkin saat ini tidak bisa mengikuti ibadah sekolah minggu Tuhan karena mereka kurang sehat, Tuhan. Kiranya Engkau berkati obat-obat yang dimakan mereka, Tuhan, agar teman-teman kami bisa kembali sembuh dan bisa mengikuti ibadah sekolah minggu lagi dengan bersukacita kembali, Tuhan. Tuhan, kami juga berdoa untuk negara kami ini, Tuhan, yang dilandaskan oleh COVID-19, Tuhan. Kiranya Engkau lenyapkan COVID-19, Tuhan, dari muka bumi ini. Kami rindu kembali ke gereja, Tuhan, bersama teman-teman kami ke rumah-Mu, Tuhan, dan beribadah langsung bersama-Mu, Tuhan. Terima kasih Tuhan, inilah doa dari anak-Mu, Tuhan. Terima kasih, kabulkanlah doa-doa kami. Tapi Tuhan, terlebih dahulu dari semua doa-doa itu, Tuhan, hapuskanlah segala dosa-dosa kami agar kami layak terima berkat-Mu, Tuhan. Terima kasih Tuhan, dalam nama anak-Mu Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Inang, maroso doha manangar hata ni bata? Maharoso ina. Iya, anak-anak sekolah minggu, maroso do nasya manangar hata ni bata?
Marosuna. Iya, haganup hita pasti marosu do manangar hatani nai bata. Jadi, lahoi tangar hita mah hatani nai bata, nai buan honni kakak guru sekolah minggu kita, Mary Borusinaga. Jadi pasir-sir hita dirita tene. Ase boy mah persiapkan hita, tempat duduk ta, ase boy tangar hita, hatani nai bata ibagasna posisi na dear. Jadi mandoding hita lau menangar hati na bata. Aku mengasihi engkau Yesus. Dear adik-adik sekolah minggu, sonaridas mahita nalaho manangar hatani nai bata. Oleh karena itu, Kak Mary mau mengundang adik-adik sekolah minggu terlebih dulu untuk meminta kepada Tuhan, supaya Tuhan yang mengajari kita, supaya kita bisa mengerti firman Tuhan. Lipatlah tangan, tutup mata, kami berdoa pada Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami sangat bersyukur. Hari ini kami bersama dengan teman-teman kami, bersama dengan guru-guru sekolah minggu kami, meskipun dari tempat kami masing-masing, kami masih boleh melaksanakan ibadah kami Tuhan. Dan saat ini juga kami akan mendengarkan firman Tuhan. Ajari kami ya Tuhan, biarlah Roh Kudus Tuhan yang melingkupi kami, baik yang akan menyampaikan firman Tuhan, maupun adik-adik sekolah minggu yang mendengarkan firman Tuhan. Tuhan yang ajari kami supaya kami mengerti akan firman-Mu. Kami serahkan serangkaian ibadah kami ini ke dalam tangan pengasihan Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Horas adik-adik sekolah minggu GKPS Maranatha, Pos PI Lobakri. Puji Tuhan. Kak Mary mau menyapa adik-adik dengan yel-yel kita yang sudah lama, kayaknya kita sudah jarang ya. Ada sukacita, joy, joy, joy. Sukacita, sukacita, Sekali lagi ya. Ada sukacita, keren-keren semua. Kak Mary juga mau menyapa adik-adik. Kalau Kak Mary bertanya, how are you? Jawabannya, I'm okay, you are okay, and we are okay. Are you ready? Okay, good. How are you? I am okay, you are okay, and we are okay. Sip, karena semua kita sudah oke, berarti kita juga sudah oke, sudah siap untuk mendengar firman Tuhan. Nah, cerita firman Tuhan hari ini didasarkan dari firman Tuhan di kitab
Mika pasal 5 ayat 1 sampai 4a. Mika 5 pasal 1 sampai 4a. Dan yang akan membacakan firman Tuhan bagi kita hari ini adalah teman kita, Maxwell Saragi dari kelas besar. Silakan Maxwell. Mika 5 ayat 1 sampai 4a. Tetapi Raja Mesias dan penyelamatan Israel. Tetapi engkau, hai Bethlehem Efrata, hai yang terkecil di antara kaum-kaum Yehuda, daripadamu akan bangkit bagiku seorang yang akan memerintah Israel, yang permulaannya sudah sejak purbakala, sejak dahulu kala. Sebab itu ia akan membiarkan mereka sampai waktu perempuan yang akan melahirkan telah melahirkan. Lalu selebihnya dari saudara-saudaranya akan kembali kepada orang Israel. Maka ia akan bertindak dan akan mengembalakan mereka dalam kekuatan Tuhan, dalam kemegahan nama Tuhan Allahnya. Mereka akan tinggal tetap, sebab sekarang ia menjadi besar sampai ke ujung bumi, dan dia menjadi damai sejahtera. Amin. Terima kasih kepada Maxwell Saragi yang boleh membacakan firman Tuhan Hubata Sadarion. Nah adik-adik, sebelum Kak Mary menceritakan firman Tuhan, Kak Mary mau bertanya dulu. Coba sebutkan di mana tempat kelahiranmu? Apakah di kota atau di kampung? Yang lahirnya di kampung, apakah kampungnya masuk ke peta? Apakah di kampungnya ada listrik? Nah, cerita firman Tuhan hari ini adalah tentang di kitab Nabi Mika. Pada saat itu, Nabi Mika diutus Tuhan untuk melayani di satu daerah yang bernama Kerajaan Yehuda atau disebut juga Israel Selatan. Nah, tapi adik-adik, di Kerajaan Yehuda itu raja-rajanya tidak berbuat kebaikan, tidak berbuat yang benar. Jadi akhirnya berdampak juga kepada bangsa-bangsa Yehuda, kepada rakyat-rakyatnya, yaitu mereka tidak mendapatkan sosok pemimpin yang benar. Dan karena itu juga Tuhan sedih melihat bangsa Yehuda. Jadi Tuhan mengutus Nabi Mika untuk menasehati raja-raja di Yehuda itu supaya mereka bertobat. Dan di samping itu juga Tuhan mengutus Nabi Mika untuk menyampaikan satu nubuat keselamatan kepada bangsa Yehuda. Apa itu nubuat? Nubuat itu adalah suatu penglihatan terhadap hal yang akan terjadi di masa yang akan datang, dan itu pasti akan tergenapi. Lalu apa yang menjadi kabar baik yang disampaikan Nabi Mika kepada bangsa Yehuda? Yaitu tentang kelahiran Yesus, Sang Mesias, Raja damai, Raja yang adil, Raja yang jujur, dan tentu Yesus adalah Raja di atas segala raja yang akan lahir di satu kota kecil yang bernama kota Bethlehem. Kota Bethlehem ini adik-adik adalah kota yang hampir tidak diperhitungkan di kota-kota Yehuda. Tapi dari sanalah Yesus lahir, yang kelahirannya selalu kita rayakan di setiap bulan Desember, di hari Natal. Nah, sekarang kita tahu ya bahwa Yesus lahirnya di kota Bethlehem. Kota Bethlehem itu kota yang kecil, tapi karena Yesus lahir dari situ, menjadi kota yang bersejarah, menjadi kota yang sangat berarti bagi kita orang Kristen. Kota kecil itu menjadi kota yang besar. Kota yang tadinya tidak dianggap menjadi kota yang dianggap. Tapi adik-adik, kita tidak perlu mencari jauh ke sana di mana tempat kelahiran Yesus. Karena Yesus sudah lahir di hati kita. Yesus lahir tidak hanya menyelamatkan bangsa Yehuda, tapi Yesus lahir menyelamatkan
kita, adik-adik sekolah minggu dari POSPIM, diselamatkan Tuhan Yesus, dan dari GKPS Maranatha juga diselamatkan Tuhan Yesus. Dan karena Yesus juga datang membawa sukacita di hati kita, sehingga kita juga menjadi anak-anak Tuhan yang berguna dan menjadi berkat bagi sesama, bagi keluarga kita, bagi orang tua kita. Jika kita menerima Yesus dalam hati kita dengan tulus, dengan sukacita, kita juga tentu menjadi sungguh-sungguh meniru kehidupan Yesus. Seperti apa kehidupan Yesus yang harus kita tiru? Yaitu seperti rendah hati, mau berbagi, mau memaafkan, tidak mudah marah, dan benci kepada kejahatan, tapi mencintai kebaikan. Dari kisah Bethlehem, yang kota kecil yang dipakai Tuhan untuk menunjukkan karya yang besar, yaitu karya kelahirannya Yesus Kristus, dari situ juga menunjukkan bahwa kita harus belajar dari Allah untuk menghargai hal-hal yang kecil, bukan hanya menghargai hal-hal yang besar. Jika Tuhan melibatkan kita dalam karyanya Tuhan, kita tidak perlu minder adik-adik. Justru kita harus sukacita, kita bersyukur karena Tuhan melibatkan kita dalam kehidupan yang kita jalani sekarang ini. Sama seperti kota Bethlehem, walaupun kota kecil, tapi tempat itu terkenal dan semua dunia tahu bahwa di situ adalah tempat kelahirannya Yesus. Demikian juga dengan hidup adik-adik sebagai anak sekolah minggu ya. Kita akan dikenal karena kita mengikuti setiap apa yang difirmankan Tuhan dalam hidup kita. Kita melakukan kebaikan, kita mencerminkan sebagai pengikutnya Kristus. Nah, sebentar lagi kita kan akan merayakan hari kelahirannya Yesus di bulan Januari. Di bulan Desember ya, di saat hari Natal. Nah, karena itu Kak Mary mau mengajak adik-adik untuk menyatakan satu keinginan bagi kita untuk menyambut kelahirannya Yesus Kristus. Ikuti Kak Mary ya. Kusiapkan hatiku karena Yesus akan masuk dan tinggal di dalam hatiku. Sekali lagi, kusiapkan hatiku karena Yesus akan masuk dan tinggal di dalam hatiku. Baik adik-adik, mari kita satukan hati kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk kasih setia Tuhan kepada kami. Kami bersyukur Tuhan saat ini kami bisa mendengarkan firman-Mu. Biarlah Tuhan firman-Mu ini yang menjadi pedoman bagi hidup kami untuk menjalani kehidupan kami, agar kami layak di hadapan Tuhan sebagai anak-anaknya Tuhan. Tuhan, kami juga berdoa buat adik-adik sekolah minggu yang dalam masa pendidikan Tuhan, biarlah Tuhan yang menyertai mereka, Tuhan menyertai orang tua kami yang mencukupi kehidupan kami. Bapa, kami mohon Tuhan senantiasa selalu menyertai kami. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami sampaikan doa, ucapan syukur kami, dan permohonan kami. Haleluya, amin. Paima yondoskon hita galanganta, tangar hita malobay hatan ni bata, nagabi anjolan bata laho manggalang, ay manatar surat bani, 2 Musa 35 ayat 5. Patupuhanima ma humbendima galangan hubani Jahuba, barang ise narosuh uhurni, iboban ma galangan hubani Jahuba. Sonari patupuhu hita ma galanganta. Sonari parsisir hitama galangatta. Anak-anak sekolah minggu haganupan, dopmai pasirsirkan galangan nih. Iya, jadi sambil memberehon galangan hita bani Tuhan, asiman doding hita, huondoskon bani Yesus, haganu pandirikon.
mahita jongjong. Martonggo mahita mangondoskan galanganta hubani Tuhan na ibata. Ham Tuhan na ibata Bapa nami, paridup ni uhur, harohan ni sagala pasu-pasu. Terima kasih maisombahkon hanami hubamu, halani humbamudo ijalo hanami pasu-pasu nagokan dear pakon nalaingan. Bani panorangon, isombahkon hanami hubamu, nagabi galangan nami. Diri nami, pakon humbani hinadungan nami, nadop bineremuin. Pasu-pasu hamma galangan na sinombahkon nami on, gabi galangan na mapasing, na mambahin harajaonmu, lambin marhataridahan i dunia on. Ukap hamma uhur nami, marhitay tunduymu, ase lambin ididah, ibutuh, janah ihamalaskon uhur nami, buway ni silayak-layakmu, nadop ijalohan nami, pakon nasihol berionmu ope guben nami. Ajari hammahan nami, laho mangondoskon galangan nami, na patut galangkonon nami hubamu. Jalo hamma galangan pakon tunggu elek-elek namion, ibagas Yesus Kristus Tuhan nami. Amen. Riap mahita martonggo o Yesus hasomani. O Yesus hasomani hanami haganup. Pasada uhur nami ase torang ganup. Sengboy dalan kon nami sanlakah na torsa. Dop ham hasoman nami torang age huja. Amen. Jalo hitama pasu-pasu humbani Tuhan na ibatata. Ipasu-pasu anjaha iparorot Tuhan na ibatata maham hita. Isondang kon Tuhan na ibatama bohini hubata. Janah maidop mauhurni mangidah hita. Idopak kon Tuhan na ibatama bohini hubata. Janah ipasorap ma dabeni hubani tondui tabe. Amen. Amin. Shalom, horas anak-anak sekolah minggu. Domasalo se kita maribadah sekolah minggu. Sonari, tangan kita lobe wawasan seputar ornamen Simalungun. Anak-anak inang semua, hari ini kita mau belajar tentang beberapa ornamen Simalungun yang biasanya dapat kita lihat di rumah-rumah adat Simalungun. Ornamen atau sering juga disebut dalam bahasa Simalungun pinar. Pinar di Simalungun ada 12, yaitu yang pertama pinar Sihilap Bajorongging, yang kedua pinar Sulepat, yang ketiga pinar Bohi-Bohi, yang keempat pinar Andor Haduka, yang kelima pinar Andoni Tabu Mangganupi Desa, dan yang keenam ada pinar Apul-Apul, yang ketujuh pinar Asi-Asi, yang kedelapan pinar Asimun Riris, yang kesembilan pinar Bindu Matogu, yang ke-10 pinar Marsihutan, yang ke-11 pinar Boraspati, dan yang terakhir pinar Bulung Andudur. Hari ini Inang hanya mengambil 3 pinar yang akan Inang jelaskan. Yang pertama, pinar Bohi-Bohi. Pinar Bohi-Bohi ini melambangkan wajah manusia dengan bentuk yang abstrak sebagai simbol pengusir roh jahat. Nah, ini wajah manusia ini sering juga disebut dengan kombinasi mulut kuda dan wajah wanita. Ini bisa kita lihat di atas rumah adat Simalungun di depan ya. Nah, namanya pinar Bohi-Bohi. Yang kedua, pinar Boraspati. Nah, pinar Boraspati ini adalah sebuah hewan sejenis kadal.
Kalau anak-anak Inang pernah melihat rumah adat Simalungun, pernah melihat ada yang bentuknya seperti cicak. Nah, itu namanya Pinar Boraspati. Di Simalungun ini hiasannya berbentuk geometris. Anak-anak Inang bisa melihat di tayangan ini. Yang disebut dan dibuat dari bahan ijo. Boraspati ini merupakan simbol supranatural yang katanya dulu ini adalah untuk penangkal kekuatan gaib. Ini kepercayaan yang dulu ya, anak-anak Inang semua ya. Nah, itu namanya Pinar Boraspati. Yang ketiga ada namanya Pinar Bulung Andudun. Nah, Pinar Bulung Andudun ini adalah tumbuhan menjalar yang dilambangkan sebagai kesetiaan untuk menepati janji dan memahami kepentingan bersama. Namanya Pinar Bulung Andudun. Nah, pinar-pinar ini dibuat di rumah adat Simalungun. Sebenarnya dulu dibuat para leluhur itu dengan melihat hal-hal yang ada di sekitar mereka, yang terdapat di alam. Makanya ada seperti tumbuh-tumbuhan, seperti binatang, dan seperti manusia. Ini dibuat mereka karena mereka meyakini bahwa alam juga mempunyai dampak dalam pelindungan bagi mereka. Itulah kepercayaan bagi mereka dulunya. Nah, anak-anak Inang semua, pinar ini kalau bisa kalian bayangkan, dia seperti ornamen batik, seperti baju yang Inang pakai. Nah, bentuknya sama seperti batik, tetapi pinar Simalungun ini lebih identik dengan tumbuh-tumbuhan, alam, dan binatang juga dalam bentuk geometris manusia. Jadi inilah sekilas tentang pinar yang ada di Simalungun, khususnya di rumah adat Simalungun. Nah, demikian penjelasan dari Inang. Untuk ibadah minggu depan, jangan lupa anak-anak tetap mengikutinya. Duduk yang manis dan tetap menyediakan Alkitabnya. Terima kasih hubani orang tua nami. Nasir Sir mendampingi anak-anak mengikuti ibadah Sadarion. Inang berharap kita tetap menjaga kesehatan kita, selalu sukacita, dan Tuhan Yesus memberkati. Selamat bertemu kembali di ibadah minggu depan. Shalom.